bagian dari preliminary analysis ya. Jadi kita bisa melihat mana nih part-part yang kritikal yang harus dikerjakan ya, karena part ini bisa mempengaruhi performansi ataupun hasil ataupun kualitas dari proses-proses berikutnya. Oke, kita masuk ke modul yang berikutnya ya, 15. Nah, di sini kita membahas tentang scope dari suatu penelitian ya, atau suatu pembelajaran studi. Oke, kita coba masuk ke definisi ya, definisi terkait dengan scope. Bagaimana sih kita membuat ruang lingkup dari suatu penelitian? Nah, ini ada 4 cara ya. Kamu bisa ngelingkupinya dengan in brief ya, di mana kita berusaha memahami pemecahan suatu masalah melalui eksekusi ya, solusi yang terukur dan sistematis. Jadi in brief dibahas secara eksekusinya ya, mekanismenya bagaimana, skemanya bagaimana. Ataupun in breadth ya, di mana kita mempelajari beberapa topik ya yang terkait melalui perspektif perbandingan. Jadi aspek-aspeknya yang dilihat. Kalau in brief tadi lebih ke teknisnya, sementara kalau in breadth itu lebih kepada aspeknya. Atau kita juga bisa fokus ke in wide ya, di mana kita mau mempelajari berbagai topik yang terkait melalui perspektif pengukuran. Jadi dimensinya yang kita lihat di sini. Ya, ataupun in deep, di mana kita berusaha menjadi expert ahli dalam suatu bidang pembahasan, di mana kita mau ngelihat tingkatannya. Oke, jadi ada cara ya yang bagus ataupun yang bisa kita lakukan untuk menentukan scope of study-nya. Apakah in brief atau teknis, atau kita mau menggunakan in breadth terkait dengan aspek-aspeknya yang kita bahas, ataupun kita mau mengukur terkait dengan dimensinya atau in wide, dan juga bisa mengukur tingkatan ataupun in depth ya. Oke, kemudian setelah kita melakukan atau menentukan ruang lingkup tadi, maka kita masuk ke hal yang paling penting dari suatu penelitian ya. Kamu harus menentukan hipotesis ataupun asumsi. Nah, hipotesis itu apa? Kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Hipotesis itu kalau berdasarkan Merriam-Webster itu adalah asumsi atau concession ya, yang kita buat untuk memperkuat argumen kita ya, atau justifikasi kita. Ataupun ini bisa juga diartikan sebagai interpretasi ya dari situasi yang sifatnya praktis dan juga kondisi ya yang menjadi dasar kita melakukan suatu penelitian ya. Bisa juga dikatakan sebagai asumsi yang sifatnya tentatif ya, yang dibuat untuk melakukan ya atau menghasilkan dan juga mengecek logikalnya ya, yang konsekuensinya ada ya secara empiris, ataupun bisa juga dikatakan sebagai antecedent ya, sesuatu yang menjadi dasar ya, atau faktor yang menjadi dasar terjadinya sesuatu berdasarkan kondisi-kondisi ataupun keadaan-keadaan tertentu. Nah, itu hipotesis, dan biasanya penggunaan hipotesis itu kalau penelitiannya sifatnya kuantitatif ya. Jadi hipotesa itu cenderung lebih kepada kuantitatif. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kualitatif, cuma jarang digunakan ya, atau jarang dipakai karena memang ada hal-hal yang menjadikan pola-polanya ataupun ruang lingkupnya itu bisa berbeda ya ketika kita menggunakannya di luar kuantitatif. Jadi kalau terkait dengan statistik, ya model matematik dan seterusnya itu cenderung lebih kepada hipotesa. Atau kalau kita lebih kepada kualitatif, kita bisa pakai assumption gitu. Walaupun ya tadi hipotesa itu assumption ya, tapi di sini dispesifikkan hanya kepada yang kualitatif. Di mana di sini bisa kita artikan sebagai kita taking stand gitu. Kita punya posisi sendiri nih. Terus kemudian kita bikin klaim ya, punya klaim sendiri nih ya tentang suatu hal. Ataupun kita menganggap bahwa hal tersebut benar ya. Ataupun statement ya, pernyataan kita terkait dengan suatu fakta ya. Apakah dia dalam bentuk proposisi, apakah dalam bentuk aksiom, postulat, ataupun notion-notion tertentu. Yang tentunya harus taking for granted bahwa itu bersumber dari kita. Ataupun taking up into heaven ya, maknanya ya kita berharap akan berhasil ya. Terus kemudian taking over the another debt, nah ini istilah-istilah yang lain lah ya, yang digunakan dalam sosial ya, arrogance atau pretension ini istilah-istilah lain ya. Nah, tapi yang lebih cenderung kepada penelitian ini dari 1 sampai 4. Nah, ini lebih banyak mereka-mereka yang melakukan penelitian secara kualitatif memanfaatkan assumption ya,
di awal. Oke, kita juga bisa bahas limitation ya dari studi. Jadi ketika kita sudah melingkupi, sesungguhnya kita sudah membatasi ya. Namun kita bisa memilih apakah kita mau pakai scope ya yang sifatnya lebih umum atau kita langsung menggunakan limitasi. Nah, bedanya di mana? Kalau di limitasi kita melihatnya itu langsung ke karakteristik ya atau constraint ya yang bisa jadi menghindar ataupun mempengaruhi interpretasi. Jadi sini kita udah langsung spesifik gitu. Mana faktor-faktornya, mana constraint-nya, mana keadaan kondisinya, ya mana rule-nya, aturannya. Sementara dalam scope itu masih ngebikin batasannya saja ya secara umum. Apakah batasannya hanya fokus ke in-depth ya atau in-breadth dan sebagainya. Sementara dalam limitasi kita mendapatkan secara spesifik gitu. Ya, faktor-faktor, kriteria-kriteria, aturan-aturan, pokoknya segala hal yang menurut kita bakal mempengaruhi interpretasi kita kepada penelitian. Ya, contohnya misalnya kita ngomongin tentang kaya, miskin, ya, ngomongin tentang berat, ya, ringan dan sebagainya. Nah, dalam limitation, ya, kita ngomongin berat, misalnya sebagai sesuatu yang positif, ya, atau sebagai sesuatu yang negatif, di mana perlu ada solusi. Nah, ketika kita letakkan limitasi di sana, maka kita bisa tahu aspek apa ini. Ya, contoh misalnya gara-gara dia kurang olahraga, ya, gara-gara misalnya dia terlalu banyak makannya atau mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dalam scope kamu cuma ngomongin konteks atau konsep, ya kita ngomongin tentang keadaan gemuk tadi gitu. Nah, bisa saja ini interpretasinya jadi berbeda, ya. Namun balik lagi ya, seringkali untuk hal-hal yang sensitif kita lebih bagus menggunakan limitation. Tetapi untuk hal-hal yang umum ya atau tidak sensitif maka cukup menggunakan scope of study. Jadi ada impact ya atau ada shortcoming terkait dengan hasil yang akan kita dapatkan dan ataupun ketika kita coba cross sectional dengan area-area yang lain. Oke, selain limitation ada juga istilah delimitation. Nah, kalau delimitation ini terkait dengan geographic location-nya. Jadi karakter pada objek yang kita jadikan sebagai penelitian ya. Atau umurnya, atau gendernya ya, atau populasi traits-nya ya. Karakter dari populasinya atau ukuran dari populasi tersebut ataupun hal-hal yang menjadi pertimbangan yang sama dengan tadi kondisi demografik. Nah, ketika kita menggunakan delimitation, sesungguhnya kita melihat bukan hanya sekedar horizontal ya, tapi juga ke vertikal ya, sehingga penelitian kita menjadi lebih baik